Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini, Dedi Tamrin Manurung. Hari ini topik kita adalah grafik fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita masuk ke grafik fungsi trigonometri, kita sebelumnya harus tahu tentang dasar-dasar dari fungsi trigonometri, di mana kita harus tahu juga yang namanya perbandingan trigonometri, kita harus tahu namanya sudut-sudut istimewa, kita harus tahu namanya kuadran. Tapi saya akan mengulang sedikit nanti supaya kita lebih jelas untuk memahami cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Oke, baiklah. Grafik fungsi trigonometri ini ada banyak ya ragamnya. Ada fungsi sinus, ada fungsi kosinus, ada fungsi tangen, ada fungsi kotangen, fungsi sekan dan kosekan. Tapi hari ini kita akan fokus untuk mempelajari cara menggambar fungsi sinus. Nah, di sini yang pertama kita menggambar grafik fungsi sinus. Nah, fungsi sinus ini memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan A sin AX. Di mana A yang dimaksud di sini adalah amplitudo. Kemudian ada di sini A kecil itu adalah periode. Kita langsung masuk aja ke contoh, yaitu Y sama dengan sin X. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus paham yang namanya sudut istimewa, kemudian kita harus paham yang namanya kuadran. Saya akan mengulang di sini sedikit mengenai sudut-sudut istimewa. Adapun sudut-sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Ini adalah semua sudut-sudut istimewa di kuadran pertama. Kita harus ingat untuk sinus 0 yaitu 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, untuk 60 setengah akar 3, dan untuk sinus 90 adalah 1. Kemudian untuk kosinus X adalah kebalikan dari sinus, yaitu dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Untuk tangen, kita tahu tangen itu adalah sin per cos. Berarti sin per cos adalah 0 bagi 1 adalah 0. Setengah per setengah akar 3 adalah 1 per akar 3. Setengah akar 2 per setengah akar 2 adalah 1. Setengah akar 3 per setengah adalah akar 3. Dan 1 bagi 0 adalah tak terhingga. Kemudian kita akan menentukan sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yaitu sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4 yaitu 0, 30, 45. Ini adalah sudut di kuadran pertama. Dari sini sampai ke sini kuadran kedua, dari sini sampai ke sini kuadran ketiga, dari sini sampai ke sini kuadran 4. Kita lihat di ini namanya tabel sudut istimewa. Untuk sinus 0 kan nilainya 0. Kemudian sinus 30 berapa? Ya, setengah. Selanjutnya berapa? Setengah, kemudian setengah akar 2,
setengah akar 3 1. Nah, untuk 120 itu adalah sama dengan sudut 60. Karena apa? Karena 180 kurang 60 derajat. Maka nilai dari 120 sama dengan nilai dari sinus 60, yaitu setengah akar 3. Ini juga 135 sama dengan sudut 45 derajat. Maka nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian di sini sama dengan 30 derajat, yaitu setengah. Kemudian untuk nilai dari sinus 180 sama dengan 0. Nah, kemudian 210 kembali lagi sama dengan 150. Langsung aja cepat, setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian kembali lagi, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sebelum kita menggambar grafik sinus ini, terlebih dahulu kita mengetahui sifat-sifat dalam kuadran. Kita tahu sinus itu jika berada di kuadran pertama bernilai positif, dan jika berada di kuadran kedua juga bernilai positif. Dan di kuadran ketiga dan keempat sinus bernilai negatif. Maka ini kita kasih nilai negatif. Memudahkan kita dalam menggambar, kita mengubah bentuk akar ini menjadi desimal. Maka kita boleh tulis sinus X itu sama dengan 0. Ini berapa desimalnya? 0,5. Kemudian kita buat 0,71. Setengah akar 3 0,86. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Kemudian kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri dalam koordinat kartesius. Pertama kita lukis sumbu X, kemudian sumbu Y. Kemudian kita tentukan sudut-sudutnya, yaitu untuk X mulai dari 0, 30, dia skalanya 30-30 ya, 30, 60, 360. Oke, sini kan ada sudut 45 derajat, berarti di mana kita letakkan? Maka di sini di tengah dari 30 dengan 60, di sini 45. Kemudian ada sudut 135 kita letakkan di sini. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai dari Y, yaitu nilai tertinggi dari Y adalah 1, nilai terendah adalah -1. Maka kita gambar di sini, kita anggaplah di sini 1. Maka disinilah 0,5. Kemudian ada 0,71. Kita anggap aja di sini 0,71. Kemudian ada 0,86 di sini. Y yang minus yaitu -1, minus 0,5, minus 0,71, dan minus 0,86. Selanjutnya ada X dengan Y, menghubungkannya di kartesius. Jadi sinus 0 adalah 0, maka dia tetap di sini. Kemudian untuk sinus 30 dia 0,5, berarti 30 kita hubungkan dengan 0,5. Kemudian sinus 45 adalah 0,71. Begitu seterusnya sampai 360.
Oke, setelah kita selesai menentukan titiknya, maka kita hubungkan mulai dari 0 dan seterusnya. Ingat, kurvanya harus mulus ya. Tahu kan mulus? Ketika kamu merebus telur, kemudian kamu kupas, dia kan berbentuk mulus. Nah, jadi kurvanya juga harus seperti itu. Oke? Nah, inilah dia yang disebut dengan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus. Y sama dengan sinus X. Demikianlah cara menggambarkan fungsi sinus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kosinus dan tangen. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.